Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, terima kasih ya atas kehadiran di kajian subuh online pada hari Kamis Pahing 13 Oktober 2002, biasanya jam 5 pagi ya, karena setiap subuhnya berbeda-beda ya. Kebetulan saya menjadi pengarah acara, Mas. Sebelumnya marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung aja kepada Mbak Penny Larasati. Kalau saya biasanya manggilnya Mbak Inon ini. Monggo Mbak Inon, saya tunggu di Jogja ini. Monggo kami berikan kesempatan untuk Mbak Inon untuk menjadi sari tilawah. Iya, matur nuwun Mas Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim idz jaa'a rabbahu biqalbin salim. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Dan sungguh Ibrahim termasuk golongannya Nuh. Ingatlah ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amin. Matur nuwun Mbak Penny. Kami persilakan untuk Bapak Ustadz Teguh Ismanto Hadi. Beliau adalah alumni SMA 3 tahun 86. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah dan ibu sekalian, yang pertama tentu kita mesti patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata kita dikumpulkan ya, dalam waktu yang sama, tentunya dalam rangka untuk bermuajahah, bertatap muka, kemudian kita bersama-sama taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah dalam keberkahan, tentunya saling tawassabil haq, tawassabil sabr, untuk saling memberikan wasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan ke baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat Islam yang setia ittiba di jalan beliau hingga nanti beliau mengakhir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema kita pada pagi hari ini adalah qalbun salim. Kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syu'ara. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu sekalian sedang membawa atau menghadapi Quran, silakan dibuka surah Asy-Syu'ara ayat ke-88 89. Asy-Syu'ara. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
Kalimatnya adalah hari di mana la yanfa, tiada manfaat. Kalimatnya fi'il mudhari, ya. Kalimatnya fi'il mudhari, alias tidak ada atau tidak akan bermanfaat malun wala banun, hartamu maupun anak-anak. Sementara kita mengetahui bahwa kelak di yaumul akhir satu-satunya harapan kita ada 3. Sebagaimana Rasul bersabda, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasa." Ketika anak Adam, manusia itu wafat, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah min shadaqatin jariyah. Sedekah jariah yang tentunya ini bersumber dari harta kita semuanya. Maka cocok dengan kalimat yaumala yanfa'u malun, hari di mana tidak ada manfaat hartamu. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariah ini yang akan menolong kita kelak di yaumul akhir. Yang kedua adalah wa ilmi yuntafa'u bihi, ilmu yang orang lain bisa mengambil manfaat dari ilmu yang telah kita ajarkan tersebut. Oleh karena itu sungguh sangat berbahagia jika di antara kita ada yang berprofesi sebagai guru, dosen, ya, pengajar dan sebagainya, karena dengan ilmu tersebut insya Allah itu menjadi amal jari yang terus-menerus akan menjadi lumbung penghasilan amal jariah kita kelak di yaumul akhir. Yang ketiga adalah wa waladus sholeh yad'u lahu, anak-anak yang soleh, ya, yang mendoakan baginya. Maksudnya adalah tidak diterima doa kecuali melalui anak-anak kita yang soleh, karena Rasul telah memberikan syarat wa waladus sholeh yad'u lahu, anak-anak yang soleh yang memberikan doanya kepada orang tuanya yang telah wafat tadi itu. Oleh karena itu 3 ini yang akan kelak menjadi satu-satunya sumber amal yang tetap bisa diterima saat kita telah wafat, yaitu harta yang berupa sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak-anak yang soleh. Sekali lagi saya sampaikan anak-anak yang soleh, karena seringkali kita keliru bahwa yang penting doanya anak. Belum tentu, karena anak yang tidak soleh, bagaimana mungkin dia doanya diterima untuk orang tuanya, sementara dia berdoa untuk dirinya sendiri pun tidak akan diterima oleh Allah, karena syarat doa itu adalah kesalehan itu sendiri. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali siapa yang atallaha, kalimatnya ata, jangan perhatikan itu, ata itu adalah fi'il madhi yang maksudnya adalah kata kerja lampau, maknanya adalah kecuali barang siapa yang telah datang, telah menemui Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim tadi itu. Artinya dari 2 ayat ini punya 2 dimensi, yaitu dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi. Dua-duanya tercakup dalam ayat tersebut. Maka kita perhatikan makna atallah itu bermakna adalah tentu barang siapa yang telah menemui Allah, mendatangi Allah, maknanya pasti ibadah, tidak ada yang lain. Artinya barang siapa yang dia hidupnya di dunia, dimensi dunianya itu adalah semata-mata diniatkan karena ibadah kepada Allah, maka hartanya kelak dan anak-anak hasil kerjanya dia itu dan hasil apa yang telah dia peroleh dari dunia itu baru bermanfaat jika dia dalam menghadap ke Allah itu membawakan hati yang salim. Pertanyaannya adalah apa itu hati yang salim? Pertanyaannya adalah apa itu yang dimaksud dengan hati yang salim? Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Ighasatil Lahfan min Masayyidis Sayatin, beliau merangkum seluruh definisi yang disampaikan oleh para ulama salaf terdahulu ke dalam salah satu definisi yang sangat indah. Beliau mengatakan qalbun salim yakni qad salima min kulli syahwat.
yaitu hati yang pertama adalah sifatnya hati yang salim itu adalah qad salima min kulli syahwat, hati yang selamat dari syahwat allati tukhalif amarallahu wa nahyahu, yaitu hati yang selamat dari syahwat yang sifat syahwat itu adalah senantiasa menentang, tukhalif menentang, atau dia itu adalah menyelisihi. Apa yang diselisihi? Amarallahu wa nahyahu, yaitu perintah Allah dan larangan Allah. Maka siapa saja yang kemudian ketika dia mendengarkan perintah Allah sampai kepadanya dan kemudian dia enggan melaksanakannya, bahkan menantangnya, atau dia mendengar ada satu larangan yang sampai ke telinganya tentang apa yang dilarang oleh Allah, justru dia langgar, bisa dipastikan semuanya itu adalah karena syahwat. Dikarenakan syahwatnya, karena sifat syahwat itu adalah senantiasa menyelisihi, menentang perintah maupun larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, qalbun salim itu cirinya adalah yaitu qad salima min kulli syahwatin, selamat dari segala sesuatu yang bersifat syubhat, qad salima min kulli syubhat, selamat dari segala sesuatu yang bersifat tidak jelas halal dan haramnya. Kenapa? Sifatnya syubhat itu apa? Yakni mu'aridu khabarahu, yang memalingkan. Sifat syubhat itu adalah memalingkan manusia dari berita-berita langit. Segala sesuatu yang telah diberitakan, oh ini halal, oh ini haram, itu dia akan selisihi. Dia akan palingkan dia untuk mengambil sesuatu yang tidak jelas. Sebagaimana Rasul bersabda, innal halala bayyin wal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga telah jelas. Wa bainahuma, di antara keduanya, umur mustabihat, ada perkara-perkara yang bersifat tidak jelas halal haramnya. La ya'lamuhunna katsiran minan nas, mayoritas manusia tidak mengetahuinya, bab tentang syubhat tadi itu. Tetapi Rasul memberikan panduannya. Faman ittaqa fis subhat, barang siapa yang dia ittaqa fis subhat, meninggalkan, ya, menjauhi segala sesuatu yang subhat, faqad istabra'u li dinihi wa irdi, maka dia telah menjaga agama dan juga harga dirinya. Barang siapa yang meninggalkan yang subhat, ittaqa fis subhat, meninggalkan yang subhat, yang enggak jelas itu halal dan haramnya itu, maka dia telah menjaga agama dan juga harga dirinya. Sementara waman waqa'a fis subhat waqa'a fil haram, barang siapa yang dia nekat mengambil yang subhat itu, maka dia waqa'a fil haram, dia terjatuh atau berpotensi terjerumus ke dalam yang haram. Bapak Ibu dimuliakan Allah, oleh karena itu subhat ini senangannya memalingkan orang dari hal-hal yang telah jelas hukumnya. Di dalam surah Ali Imran, kalau tidak salah ayat yang ke-7, Allah berfirman, ya, bahwa fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun, barang siapa yang di dalam hatinya itu ada kecenderungan untuk apa ya? Nyeleneh, zaygun, untuk menyimpang, ya. Ya. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha. Justru senangannya orang-orang yang punya hatinya yang suka menyimpang ini, senangannya kepada segala sesuatu yang subhat, baik dari ayat maupun hadis maupun dari hukum-hukum itu. Untuk apa? Untuk minhu btigha'a fitnah wa btigha'a ta'wilih, untuk nyari-nyari fitnah. Ya, membuat fitnah dalam kehidupan ini dengan yang syubhat itu. Dia berikan tafsir Al-Quran, sesuatu yang sifatnya tasyabahat, mutasyabihat itu ditakwilkan sesuai dengan akal pikirannya sendiri, meninggalkan pendapat ulama-ulama salaf, sehingga kemudian muncullah pendapat baru yang justru menjerumuskan umat Islam ke dalam kekeliruan. Orang-orang seperti ini banyak yang hadir di sekeliling kita. Orang-orang yang senantiasa justru
menjadikan yang syubhat itu sebagai senjata. Dalam rangka itu apa? Memalingkan manusia dari kebenaran. Itu yang kedua. Kemudian hati yang salim, ciri yang ketiga adalah qad salima min ubudiyati ghairullahi azza wajal. Yang ketiga adalah hati yang salim, yang selamat adalah hati yang selamat dari menghambakan diri kepada selain Allah. Selamat dari menghambakan diri kepada selain Allah. Kita mengetahui bahwa beribadah itu ya wajib bagi kita hanya menghadirkan Allah semata dalam hati kita, tidak boleh yang lain. Tetapi ada sebagian manusia yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yang mencintainya sebagaimana dia mencintai Allah. Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ada di antara manusia itu ya, yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, ya. Ada di antara manusia yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yuhibbunahum kahubbillah, yang dia mencintai tandingan Allah itu sama dengan kecintaannya kepada Allah. Artinya Allah disandingkan dengan makhluk, kecintanya sama. Misalnya ya Pak Endri cinta kepada istrinya itu 100%. Misalnya begitu ya. Cintanya sama dengan kecintaannya Allah, sehingga kalau istrinya minta sesuatu yang sesungguhnya bertentangan dengan perintah Allah atau larangan Allah, ditabrasai. Kenapa? Karena kecintaannya kepada sang istri ini. Dan banyak di antara makhluk-makhluk Allah yang dijadikan tandingan. Kita perhatikan kalau tandingan Allah seperti kita datang ke dukun, datang ke tempat-tempat katanya wingit, pohon-pohon, ya, laut, gunung, sungai, dan kemudian minta-minta ke kuburan dan seterusnya. Kalau itu adalah tandingan-tandingan yang bersifat zahir, yang bisa kita saksikan, yang insya Allah ya kaum mukmin bisa menghindarinya pada masa ini. Kalau masa dulu masih banyak. Kalau saat sekarang insya Allah umat Islam ini sudah pinter-pinter dan mereka mampu membedakan antara yang berhak untuk diberikan doa, berhak untuk didatangin, atau yang kemudian bisa menyesatkan dia. Sudah tahu semuanya. Jadi kayaknya zaman sekarang sulit ya untuk menyesatkan umat Islam melalui cara-cara seperti itu. Dukun, walaupun masih banyak ya, dukun, kemudian mendatangi apa nih, jin-jin penunggu laut, pantai selatan, penunggu apa namanya itu gunung, sungai dan sebagainya, itu gampang. Tapi ada satu tandingan, ada satu berhala, ada satu sembahan yang setiap insan itu berpotensi untuk berlaku syirik. Setiap manusia punya potensi untuk melakukan kesyirikan. Apa itu? Di dalam surah Al-Furqan, Pak. Surah ke-25, kalau tidak salah ayat ke-43, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Ara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu sudah tahu manittakhadha ilahahu hawahu, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai sembahannya, Pak. Masya Allah ya. Jadi sembahannya dia itu, yang dia sembah, yang dia ibadahi itu adalah hawa nafsunya. Nah, kok bisa? Hawa nafsu ini sesuatu yang sifatnya itu tidak konkret, tidak wujud, tetapi berada dalam diri setiap insan. Dan ternyata setiap manusia, tidak peduli siapa, apakah dia seorang ulama besar pun, punya potensi untuk menuhankan syahwatnya, punya potensi untuk menuhankan hawa nafsunya. Apa tolok ukurnya? Jadi saat kemudian keinginan-keinginan yang datang dari nafsu, keinginan-keinginan yang muncul, kehendak-kehendak yang muncul dari keinginan-keinginan hawa nafsu kita itu bertabrakan dengan perintah atau larangan Allah. Misalnya nih, kita pada waktu hari Jumat, ya, seorang pengusaha ini, ya, ada customer datang, mau mengadakan transaksi, nilainya besar, miliaran lah ya, 1 miliar misalnya gitu ya. 1 miliar, transaksi itu harus ditangani hari itu juga. Qadarullah ternyata setelah
sebelum terjadi transaksi itu ya adzan apa namanya salat Jumat adzan pertama itu berkumandang ya adzan salat Jumat berkumandang sementara transaksi belum selesai. Kalau diselesaikan maka dia pasti akan terlewatkan salat Jumat. Tetapi kalau nggak diselesaikan bisa jadi proyek ini akan hilang. Kira-kira Bapak-Bapak sekalian, Ibu sekalian, mana yang kita dahulukan? Salat Jumat yang merupakan kewajiban bagi setiap mukmin laki-laki yang tidak punya uzur, itu wajib tidak boleh ditinggalkan, sebagaimana salat-salat yang lain. Sementara ada waktu yang sama, dia harus menandatangani, yaitu perjanjian di mana yang bernilai besar. Disinilah kita akan diuji. Mana yang kita dahulukan? Syahwat kita, hawa nafsu kita untuk mendapatkan keuntungan yang besar, atau justru kita menghadap ke Allah, yaitu kita menjawab panggilan atau seruan adzan Allah tadi itu. Inilah yang dimaksud dengan saat kemudian syahwat, ya, hawa nafsu dijadikan sebagai Tuhannya. Maka jika dia ternyata mengabaikan adzan itu, meneruskan perjanjian itu agar tidak sampai gagal, maka dia sesungguhnya telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Kenapa? Karena dia telah mendahulukan keinginan nafsunya daripada memenuhi panggilan Allah melaksanakan sholat Jumat. Dan ini pernah terjadi pengalaman saya pribadi, seorang teman saya pengusaha, Pak. Pengusaha ini dapat tamu dari luar negeri, katakanlah dari Prancis begitu. Dia kemudian mengadakan perjanjian kepada hari Jumat. Saat dia harus melakukan perjanjian itu, ternyata sholat Jumat tinggal beberapa menit ya waktunya. Maka dia minta izin kepada tamunya ini. Wahai Tuhan, saya harus sholat dulu. Kenapa? Karena sholat Jumat itu wajib bagi saya. Maukah Tuhan menunggu saya sampai saya selesai sholat Jumat? Maka kemudian orang tersebut mengatakan, oh silakan, cuman begitu aja, silakan. Maka dia pun berangkat sholat Jumat. Kemudian pulang dari sholat Jumat, ternyata orang tersebut sudah meninggalkan kantornya dan tidak kembali lagi sampai besoknya, sampai lusa dan seterusnya. Kita mengetahui orang Barat itu kalau sudah komit, ya komit Pak, ya nggak mau digagalkan ini. Maka dia mengatakan, ya sudah, bukan rezeki saya ini. Ya, hilanglah uang beberapa miliar nih ya karena sholat Jumat itu. Tetapi apa yang terjadi? Tidak lama kemudian, beberapa hari kemudian datang tamu yang lain. Tamu ini tidak bermaksud untuk melakukan transaksi, tapi saat dia mendatangi tokonya, dia menemukan bahan yang dia cari, udah kemana-mana nggak dapat, dan kemudian dia temukan bahan itu, dan dia tanya, Bapak punya bahan ini berapa banyak? Saya punya sekian. Wah, saya butuh sekian. Bisa nggak Bapak mendatangkan bahan ini sejumlah sekian gitu? Dia lihat nilainya sangat besar. Jumlahnya itu adalah 5 kali lipat dari nilai yang orang yang menggagalkan tadi itu. Kita bisa bayangkan, ternyata karena mendahulukan perintah Allah, meninggalkan dunia yang kelihatannya menarik tadi itu, Allah berikan ganti berlipat ganda. Jadi orang-orang yang ciri khas Qalbun Salim yang ketiga tadi, orang-orang yang selamat dari menghambakan diri kepada selain Allah. Jadi menghambakan diri itu bisa kemana-mana Pak. Bisa ke keluarga, anak, istri, bisa ke suami, bisa ke jabatan. Jabatan, ada orang-orang pejabat yang menjual agamanya demi untuk memperoleh jabatan tertentu. Ya enggak? Kan banyak itu ya. Ya, bisa jadi karena perusahaannya, bisa jadi karena pekerjaan, seterusnya banyak. Apa saja bisa berpotensi untuk menjadi apa? Menjadi Tuhan bagi setiap manusia. Uang terutama ya, banyak dijadikan sebagai gantinya Tuhan. Jadi orang-orang itu bisa dibeli dengan uang, artinya dia mau mengorbankan apa saja demi untuk memperoleh uang. Kemudian Qalbun Salim ciri yang keempat adalah yaitu qad salima min kulli tahkimi ghairu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat dari mengambil hukum ya, dari apa yang diajarkan selain dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati yang salim yang berikutnya adalah hati yang selamat
dari pengambilan hukum di luar apa yang telah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sangat banyak, sangat banyak. Rasul sendiri sudah memberikan penjelasan dengan sangat tegas pada salah satu hadis, ya, bahwa ketika beliau itu menasihati ini seorang sahabat namanya Ka'ab bin Ujrah. Ya Ka'ab ibni Ujrah, a'adakallahu min imaratis sufaha. Wahai Ka'ab ibni Ujrah, aku mohonkan perlindungan bagimu kepada Allah dari imaratus sufaha, pemimpin-pemimpin yang bodoh. Maka Ka'ab bertanya, ya Rasulullah, wa ma imaratus sufaha? Ya Rasulullah, apa yang kemaksud dengan imaratus sufaha? Apa yang kemaksud dengan pemimpin yang sufaha tadi itu? Rasul mengatakan, umara'u yakununa ba'di la yaqtaduna bihajji wala yastannuna bisunnati. Ada pemimpin-pemimpin setelah kematianku nantinya, setelah periode itu, setelah masaku itu, yang dia melaksanakan, menghukumi atau menjadikan selain petunjukku sebagai caranya dia memimpin. La yaqtaduna ya bi haji, tidak menggunakan petunjukku dalam melaksanakan kepemimpinannya. Wala yastannuna bisunnati, dan tidak menggunakan sunnah-sunnahku dalam melaksanakan kepemimpinannya. Perhatikan baik-baik ayat hadis berikutnya. Rasul mengatakan kalimat berikutnya. Faman sadaqahum bi kadzabihi wa a'anahum ala zulmihi faulaika laisu minni wa lastu minhum. Kata Rasulullah, barang siapa ketika menemui seorang pemimpin seperti ini, kemudian membenarkan dustanya pemimpin itu, ya, membenarkan dustanya seorang pemimpin itu, bahkan wa'anahum ala dzulmihim, dia bahkan membantu kezaliman pemimpin tersebut, faulaika laisu minni. Itulah orang-orang yang bukan termasuk golonganku, walastu minhum, dan aku bukan termasuk golongannya. Nah, ini yang menarik, Pak. Nah, kalau kemudian kita mengambil hukum-hukum yang ternyata itu di luar Rasulullah dan kita menjadikan itu sebagai kehidupan kita sehari-hari, maka boleh jadi ciri yang keempat ini belum kita miliki. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ciri qalbun salim ini wajib dimiliki oleh setiap mukmin. Jadi yang empat, saya ulang lagi, yang pertama tadi apa Bapak sekalian? Yang pertama adalah selamat dari yang syahwat. Yang syahwat itu sifatnya adalah menentang perintah dan larangan Allah. Yang kedua, selamat dari yang syubhat. Yang syubhat itu adalah sifatnya memalingkan kabar-kabar Allah, ya. Senantiasa memalingkan hati Allah untuk mengambil sesuatu yang sifatnya abu-abu dari hukum yang halal dan haram itu. Yang ketiga, selamat min ubudiyati ghairullahi azza wa jalla. Selamat dari menghambakan diri kepada selain Allah. Dan yang keempat adalah selamat min tahkimi ghairu Rasulullah SAW. Selamat dari berhukum kepada selain yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hati yang salim ini adalah salima min mahabbatin ghairullahi ma'ahu, selamat dari mencintai selain Allah. Mahabbah. Namanya mahabbah, kecintaan kepada Allah itu nomor satu. Sehingga apa? In ahabba fillah, wa in abghada fillah. Jika dia mencintai sesuatu, mencintai seseorang, mencintai pekerjaannya, mencintai apapun itu di dunia ini, amalannya tidak ada lain kecuali cintanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika dia membenci sesuatu, ya, membenci perbuatan jahat, membenci hal yang sifatnya di dunia ini yang buruk-buruk, kebenciannya itu karena dilandasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mahabbah kepada Allah itu adalah mahabbah satu-satunya. Segala sesuatu diukur dengan kecintaan kepada Allah. Dengan menikahi istri, ya, menikahi istri itu karena apa, Pak? Cinta istri semata atau karena Allah? Ya kan, gitu ya. Maka mayoritas manusia cinta, gak ngerti aku pokoknya ingin ketemu di bojoku sekatane wayu wis tak nikahin gitu ya. Tetapi sekarang itu punya kesempatan bahwa cinta kepada istri ya, ini
uhibbuki fillah. Aku mencintaimu duhai istriku karena Allah. Istri pun begitu. Aku mencintaimu duhai suamiku karena Allah. Jadi kecintaan itu diukur dengan kecintaan Allah. Dan juga min khaufihi wa rajaihi. Cinta itu juga disandingkan dengan apa? Rasa takut. Nggak, orang yang hatinya selamat, qalbun salim itu gak duwe wedi belas nun sewu, ndak punya rasa takut kepada apapun kecuali hanya kepada Allah. Ndak takut kehilangan pekerjaan, ndak takut ya kehilangan apapun yang di dunia hartanya ini ya, kecuali takutnya satu-satunya kepada Allah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ya dilempari saat di Taif itu sehingga berdarah-darah ya kepalanya, maka Rasul mengatakan, ya Allah, aku ridho. Aku ridho dengan semua ini. Aku ridho dengan musibah yang kau timpakan kepadaku. Selama musibah ini bukan murkamu. Jadi yang dicari itu bukan murkanya Allah. Dia ridho, Pak. Jadi kalau ada orang mukmin dia ditimpa musibah, maka kewajibannya bagaimana? Apakah dia kemudian menggerutu atau dia mengucapkan hamdalah? Kira-kira gimana, Pak? Kalau Rasul mengatakan ya, ajib tu li amril mukmin, aku sangat kagum dengan mukmin itu. Kullu amruhu kullu khair. Bagi seorang mukmin setiap perkara urusan semuanya kebaikan. Fa in asabahu khairan hamidallahu wa syakara. Jika dia diberikan kebaikan, maka dia memuji Allah, alhamdulillah, wa syakara, dan bersyukur. Wa in asabathu musibah, jika ditimpa musibah, apa terjadi? Hamidallah wa sabara, dia tetap kemudian memuji Allah dan berlaku sabar. Dan tidak ada yang demikian itu kecuali pada diri seorang mukmin. Jadi, takut hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, dan yang sangat penting wa tawakkuli alaihi, bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Hati yang salim adalah hati yang hanya menyandarkan, bertawakal sepenuhnya kepada Allah sempurna. Ibnu Qayyim kemudian memberikan penjelasan, yaitu hakikat tawakal itu apa sih? Hakikat tawakal itu adalah engkau meninggalkan atau memberikan kepercayaan sepenuhnya, pilihan dan aturan hidupmu kepada Allah. Maksudnya tawakal itu begini, Pak. Kita sudah berusaha keras sepenuhnya, kemudian ketika hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita husnudzan kepada Allah. Tentu ini adalah yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita tidak mengumpat Allah. Seseorang ketika diberikan rezeki sedikit kemudian dia maki-maki, nggak terima, sejatinya dia telah memaki Allah karena dia tidak terima dengan pembagian yang telah diberikan oleh Allah untuknya, dan ini tentu tidak dikehendaki. Wa inna bailai wadulillahu, dan dia kembali hanya kepada Allah dan hanya dzullilahu, hanya merendahkan diri, menghinakan diri hanya untuk kepada Allah, tidak menghinakan diri kepada selain Allah. Tidak menghinakan diri demi jabatan, tidak menghinakan diri demi kekuasaan, tidak menghinakan diri hanya kepada Allah. Dia tidak rela menjadi terhina kecuali karena Allah SWT. Wa isari mardatihi, dan berusaha untuk mencari keridhaan Allah fi kulli hal, dalam segala sesuatu. Mencari keridhaan Allah dalam segala sesuatu. Wa taba'at min suhtihi fi kulli tariq, dan berusaha untuk menjauhkan diri dari kemurkaan Allah dengan segala macam jalan, dari segala macam cara. Berusaha untuk jangan sampai murka Allah kepada kita. Maka inilah yang dimaksud dengan hakikat dari penghambaan diri kepada Allah SWT, dan tidak mungkin itu terlaksana kecuali dengan syarat-syarat yang telah disampaikan tadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hati yang salim dari surat As-Sa'arah ayat 88-89 tadi itu melandaskan orang yang sudah punya hati yang demikian baru kemudian kelak akan diperhitungkan hartanya maupun anak-anaknya. Apakah saat dia beramal di dunia ini adalah sepenuhnya berniat untuk Allah atau karena yang lain?
Bapak Ibu sekalian, ketika kita beramal dengan harta kita, bersedekah dengan harta kita, jangan sampai sedekah itu dalam hati kita ada satu persit, ada kilasan untuk ingin dipuji, untuk ingin dilihat, untuk ingin didengar orang, maka itu akan menghalangi pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka itu menjadikan sia-sia amalan kita. Demikian juga saat kita punya anak, mendidik anak-anak kita itu, niatkan karena benar-benar karena Allah, bukan untuk yang dunia. Oleh karena itu zaman sekarang agak sulit. Kalau kita perhatikan, Bapak Ibu dimuliakan Allah, orientasi manusia berubah. Umat Islam orientasinya sudah lagi bukan ukhrawi. Terbukti apa? Mayoritas umat Islam itu kalau mencarikan pendidikan untuk anaknya, itu tujuannya untuk apa? Sukses dunia apa akhirat kira-kira? Akhirat Pak. Betul. Antara apa yang diucapkan dengan hati dengan tindakan beda. Rata-rata mayoritas manusia umat Islam mengatakan bahwa dia menyekolahkan anaknya, saya sesungguhnya agar anak saya sukses untuk menjadi ini, untuk menjadi itu, untuk ini dan sebagainya. Intinya mayoritas umat Islam itu ya mendidik anaknya untuk mendapatkan sukses duniawi. Tapi terkadang kita lupa bahwa dunia ini sifatnya tidak abadi. Kelak segala sesuatu akan ditinggalkan. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ada satu nasihat terakhir dari namanya seorang ulama salaf, namanya Hatim Al-Asam. Ya. Beliau berkata, ini nadartu ila khalqi. Aku memperhatikan kepada manusia. Faida kullu syahsin lahu mahbubun. Aku melihat bahwa semua manusia itu punya kecintaan. Punya sesuatu yang sangat dia cintai. Setiap manusia punya kecintaan yang sangat dia cintai. Faida wasala ila qabri farikuhu mahbubuhu. Tetapi saat sampai pada kematian dan kemudian manusia ini dikuburkan, maka ternyata yang dicintai itu meninggalkannya. Betul Pak ya? Betul Pak Indri ya? Jadi kalau orang misalnya seseorang mencintai istrinya sangat luar biasa, dahsyatnya. Kemudian wafat. Kira-kira istrinya ikhlas nggak menemani dia dalam kubur kita? Pasti nggak mau Pak ya. Kalau kita wafat, ya secantik apapun istri kita, sehebat apapun cintanya kita kepada istri kita, saat kita meninggal, maka niscaya dia tidak akan sudi menemani kita tidur di dalam kuburan. Ya, nggak mau ya. Sebaliknya pun demikian. Ya, istri yang mencintai suami yang sangat luar biasa, saat istri sampai di kuburan, wafat lebih dulu, niscaya suaminya akan kawin lagi ya, kan begitu ya, tidak sudi menemani istri walaupun mengatakan bahwa aku mencintai istriku sepenuh hatinya. Nah, inilah menunjukkan bahwa kemudian Hatim Al-Asam melanjutkan kalimat itu dengan mengatakan fa amma-ani, sementara aku ya faj'altu mahbubi hasanati, aku jadikan yang paling aku cintai adalah kebaikan-kebaikan dari amal-amalanku. Kenapa? Litakunu fil qabri ma'i, agar kemudian kecintaanku ini sudi tetap bersedia menemani aku di alam kubur. Jadi satu-satunya yang akan menjadi teman kita di alam kubur bukan anak yang kita cintai, bukan istri atau suami yang kita cintai, bukan rumah yang kita cintai, bukan kendaraan yang kita cintai, bukan. Tetapi adalah amal kebaikan yang diijabah oleh Allah, diberikan pahala, dan kelak itu akan menjadi teman kita di alam kubur, menjadi penerang kita di alam kubur, dan kemudian menjadi sebagai sosok yang akan senantiasa mengisi hari-hari kita di alam kubur agar tidak kesepian sendiri. Jadi fa'amma ani faj'altu mahbubi hasanati litakunu fil qabri ma'i. Aku menjadikan yang paling aku cintai adalah kebaikan-kebaikanku, amal-amal baikku, agar kemudian kelak tetap menjadi temanku, hasilnya di kuburan kelak. Maka inilah yang dimaksud dengan qalbun salim. Ya.
hati yang wajib dimiliki oleh setiap umat Islam, kaum mukmin, supaya apa? Supaya yauma la yanfa'u malun wala banun tidak terjadi pada kita. Sehingga kemudian dengan hati yang bersih, saat kita kemudian menghadap kepada Allah, melaksanakan semua tugas kita di dunia, menjalankan kehidupan kita di dunia ini, kita semata-mata hanya dalam rangka mencari keridhaan Allah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, jangan dilandasi karena keridhaan manusia. Sia-sia mencari keridhaan Allah, kerja cari ridhonya Allah sehingga kita terhindar dari korupsi, ya. Mendidik anak cari keridhaan Allah sehingga kemudian kita mendidik anak kita sesuai dengan syariat Islam, dan seterusnya. Yang kita cari ini cuma satu, ridhonya Allah saja, supaya apa? Kelak di alam kubur kita bahagia, kelak di akhirat kita juga akan menjadi bahagia. Demikian apa yang kita bisa sampaikan tentang qalbun salim, ya, singkat dan mudah-mudahan padat, mudah-mudahan bisa difahami dan bisa menjadikan inspirasi bagi kita semuanya yang masih ada kesempatan, ya, di akhir-akhir hidup kita ini. Kita ini kan alumni, Pak. Alumni semua kita nih. Alumni berarti sudah sepuh-sepuh, Pak. Alumni itu, ya. Insya Allah kedepannya tinggal menghitung hari. Oleh karena itu mari kita sisa hidup kita gunakan untuk sepenuhnya agar menjadi pahala, atau setiap nafas kita, setiap detak jantung kita, setiap tarikan nafas di akhir hidup kita ini menjadi sesuatu yang berpotensi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun Pak Ustadz, ya, untuk Teguh Ismanto yang sudah memberikan empat hal yang menjadikan kita bisa menjadi qalbun salim, yaitu yang pertama adalah hati yang selamat dari syahwat, yang kedua selamat dari syubhat, zaman sekarang, yang ketiga hati yang selamat dari menghambakan diri dari selain Allah, sedangkan yang keempat yaitu mengambil hukum yang di luar yang diajarkan Allah. Mudah-mudahan kita bisa selamat dari itu semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk itu kami beri kesempatan kepada rekan-rekan yang mau bertanya. Untuk pertama kali mungkin saya ini juga ingin bertanya Pak Ustadz Teguh ini, karena dari sering kita juga di depan saya ada masjid, sering ibu-ibu itu bertanya, kenapa yang disebutkan, ya ini saya dulu ya, mudah-mudahan semuanya nanti. Kenapa yang disebutkan itu doa, hanya doa anak yang soleh, Pak? Bagaimana dengan doa istri yang solehah, Pak? Ini kan kasihan istrinya, Pak. Nggak disebut. Ya. Mohon pencerahannya, Pak Ustadz Teguh. Iya. Jadi segala sesuatu yang bersifat dari hasil upaya itu ada 3, Pak. Upaya kita, ya, kasbi kita ini. Hasil kerja kita itu yang pertama adalah harta yang kita cari, kan begitu Pak. Oleh karena itu harta itu kita gunakan untuk sedekah jariah, kan itu. Hasil kerja kita yang kedua adalah kita menuntut ilmu, memperoleh ilmu sampai tinggi, kemudian dengan ilmu itu kita ajarkan kepada manusia lain. Ini adalah hasil kerja kita juga, sehingga dengan itu kemudian kita bisa mendapatkan pahala. Dan yang ketiga adalah anak yang dilahirkan oleh istri kita, wajib bagi kita mendidiknya menjadi anak yang soleh. Oleh karena itu anak ini adalah hasil kerja kita juga, hasil upaya kita. Kemudian upaya itu, ya, hasil kerja keras kita mendidik anak yang baik dan soleh itu kemudian diijabah oleh Allah dan menjadikan anak itu soleh, dan dengan anak yang soleh ini doanya dikabulkan oleh Allah bagi orang tuanya. Lantas istri bagaimana? Istri secara umum itu sama dengan manusia biasa, artinya setiap orang yang beriman, setiap orang yang soleh itu doanya nyampe kepada suaminya yang telah wafat, atau doa suami nyampe kepada istri yang wafat. Syaratnya yang berdoa adalah punya kesalahan juga. Gitu. Jadi secara umum. Oleh karena itu Rasul mengajarkan kepada kita ketika di awal doa apa biasanya, Pak? Biasanya kan gini ya. Biasanya Allah maghfir lil muslimini lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, kan gitu.
Doa Allah, ampunilah dosa-dosa kaum muslim, ya laki-laki maupun perempuan, kaum mukmin baik laki-laki maupun perempuan, baik yang masih hidup maupun sudah wafat. Ini umum. Nah, ini bagian dari yang umum, artinya doa-doa kita ya, itu nyampe kepada orang-orang yang telah mendahului kita. Siapa saja, termasuk suami, termasuk istri yang telah mendahului kita. Maka doa istri itu nyampe sebagaimana keumuman doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu. Jadi kalau ada orang mengatakan doanya orang kita istri nggak nyampe, salah Pak. Doa secara umum, bahkan doa kita kepada umat Islam seluruh dunia yang telah wafat itu nyampe. Ya, doa kita misalnya ya mendoakan kepada orang-orang yang kemarin meninggal di Kanjuruhan gitu ya. Ya, kita minta ampun, doanya nyampe insya Allah. Tetapi sampai tidaknya itu adalah kehendak Allah. Syaratnya syafaat kita, doa kita ini kan syafaat buat mereka. Itu diterima oleh Allah dan yang bersangkutan berhak menerima doa ampunan atau doa kita semuanya. Jadi itu saja. Jadi istri nyampe Pak doanya Pak. Tetapi hadisnya yang mengatakan itu adalah hasil kerja kita itu ada 3, yaitu harta yang kita cari, maka hasilnya kita gunakan di sedekah yang jariah. Kemudian ilmu yang telah kita cari selama ini dan kemudian kita ajarkan kepada orang lain, ini hasil kerja kita. Anak yang telah kita lahirkan, kita didik sedemikian rupa menjadi anak soleh, hasil kerja kita juga. Maka 3 inilah yang disebut oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti yang lain tidak, tapi yang lain juga diterima. Begitu Pak Dwi Cahyono. Terima kasih Pak Teguh. Ini tenang Mbak Inon, tenang Mbak Inon, tenang. Istri-istri, karena saya sering ditanya ibu-ibu, ini kok yang disebut anaknya toh istrinya gimana? Saya juga bingung gitu. Ya. Matur nuwun Pak Teguh Ismanto. Monggo yang lain. Pak Amor. Assalamualaikum Mas Dwi. Monggo Mas Amor. Ya, barakallah. Terima kasih Ustaz, luar biasa. Terima kasih pencerahannya. Mungkin mohon izin mau tanya salah satu uswatun hasanah yang diabadikan di dalam Quran dari Nabi Ibrahim selain qalbun salim adalah juga ibadur rahman. Gimana kaitannya ibadur rahman itu, apakah itu implementasi dari qalbun salim atau mungkin bagaimana meminta pencerahannya Ustaz? Dan mungkin yang kedua, barangkali ada tips atau langkah-langkah praktis untuk melatih menjalankan atau melatih qalbun salim di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Amor Kodrat, bahwa ibadur rahman itu maksudnya adalah sama dengan Abdullah, sama. Cuman nama Allah diganti dengan jadi Ar-Rahman. Allah kan punya banyak nama, salah satunya adalah Ar-Rahman. Ibadur rahman artinya abdi Allah juga sama, cuman pakai nama yang lain yaitu nama Allah. Artinya pengejauhan tentu ya, karena mengapa kita disebut sebagai ibadur rahman? Karena kita itu tidak diciptakan kecuali hanya untuk apa? Beribadah. Karena Allah sudah berfirman, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali loh ya. Wa ma khalaqtul jinna. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadaku. Artinya kita ini diciptakan ke dunia hanya sebagai ibadur rahman. Fungsinya tugasnya cuma satu, beribadah. Bukan yang lain. Bagaimana caranya kemudian dalam kehidupan sehari yang mudah, Pak? Artinya jadikan setiap nafas kita mulai bangun pagi sampai tidur lagi malam hari itu bernuansa ibadah. Gampang sebenarnya. Maka kita masuk bagian ibadah rahman tadi itu. Bagaimana contohnya misalnya? Jenengan bangun pagi. Itu ngapain, Pak? Ketika kita baru bangun cekekal gitu ya. Apa yang kita ucapkan, Pak? Alhamdulillah. Doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma apa. Maka bangunnya kita sudah bernilai ibadah itu. Bangun kita dari tidur itu sudah berdoa,
ya, memuji Allah dan bersyukur atas kehidupan yang diberikan setelah kita diwafatkan sejenak tadi semalam itu, maka ini sudah nilai ibadah, dapat pahala. Kemudian setelah bangun tidur kita kemana? Ke toilet Pak ya, buang air kecil atau buang air besar dan sebagainya. Sebelum masuk toilet kita ngapain? Berdoa juga, kita minta perlindungan kepada Allah ya. Kita minta perlindungan dari setan laki maupun perempuan dalam toilet tadi itu. Maka kita mendapat perlindungan dari Allah. Ini nilainya ibadah. Bahkan nuwun sewu, jenengan pipis atau beol, buang air besar maupun pipis, kira-kira dapat pahala atau buatin Pak? Dapat pahala. Kenapa? Coba kalau nggak percaya. Jenengan habis makan misalnya ya, enak-enak ditraktir sama temen, satu porsi 2 juta itu. Eman Rek, 2 juta nggak, seumur-umur belum pernah merasakan makanan yang nilainya sekian misalnya gitu, 2 juta itu. Terus eman, gak tak buat di 1 minggu. Coba, kuat nggak kira-kira Pak? Nggak kuat. Tetapi kita memaksakan diri untuk tidak ke toilet buang air besar, itu sama dengan menzalimi diri kita sendiri. Berarti itu berpotensi menjadi dosa, kan gitu. Tetapi saat kita menunaikan tugas haknya badan kita, menunaikan ke toilet dan sebagainya, maka kita telah memelihara apa yang telah dianugerahkan oleh Allah pada kita, itu berpahala. Demikian seterusnya, ya, kita bekerja mencari nafkah, niatkan untuk beribadah kepada Allah. Caranya bagaimana? Yaitu memberikan nafkah kepada istri dan anak dengan harta yang halal. Ibadah nilainya. Sesuap nasi yang kita masukkan ke dalam mulut istri kita punya nilai ibadah. Jadi ibadah Rahman itu dalam keseluruhannya ya seperti itu. Jadinya kita ini adalah memang abdinya Allah dan tidaklah kita dilahirkan ke dunia kecuali ya tugasnya itu satu, ibadah. Loh, ibadah apakah satu? Enggak, Pak. Ibadah itu ya hidup di dunia ini ibadah. Nafas kita ibadah, ya. Setiap nafas itu bermakna zikir, ya. Kerja kita itu ibadah. Kenapa? Selama niatnya karena Allah. Jadi, selama niatnya karena Allah, maka semuanya dapat pahala. Termasuk membangun rumah pun kalau diniatkan karena Allah dan tidak berlebihan, diberikan pahala oleh Allah. Kecuali membangun rumah yang berlebihan di luar kebutuhannya, maka itu tidak mendapatkan pahala dari Allah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi ibadah Rahman menjawab sekaligus ini menjawab pertanyaan kedua tadi Pak Kodrat tadi, bahwa Pak Amar Kodrat, bahwa ternyata ibadah Rahman itu adalah kehidupan secara menyeluruh sebagai bentuk ibadah kepada Allah, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, maka semuanya bernuansa ibadah. Dan ternyata tidak sulit Pak, mudah, hanya kita tidak terbiasa. Ya, untuk membiasakan diri setiap hembusan nafas kita ya, itu adalah bernilai ibadah. Mungkin begitu Pak Amar Kodrat dari saya. Terima kasih Pak. Monggo yang lain. Masih ada. Monggo. Baik, kalau nggak ada saya dulu Mas Dwi. Mas Hendri. Menang syubhat Pak Ustadz. Ini kita bicara tentang keraguan-raguan ya Pak Ustadz. Artinya kita tidak tahu apakah itu ada dalilnya atau tidak. Apakah itu syar'i atau tidak. Dalam konteks kesehari-harian nih Pak Ustadz. Yang sederhana saja, kalau kita beli katakanlah daging ayam atau daging apapun yang kita konsumsi, itu selama ini kan kebanyakan lah kita tidak tahu bagaimana proses untuk penyembelihannya itu apakah syar'i atau tidak. Bagaimana, apakah itu dalam kategori gimana ya? Apakah kita harus menelisih sejauh dalam itu ataukah kita hanya sekedar tahu oh ini kita pastikan bahwa ini syar'i terus kita membaca bismillah begitu saja atau gimana Pak Ustadz? Ya Pak. Baik Pak Hendri, jadi kaitannya dengan itu ini menarik, ada satu riwayat ya dari Umar Ibn Khattab saat beliau berjalan-jalan dengan sahabat di gang-gang di kota Madinah itu. Suatu ketika dia berjalan melewati satu rumah, tiba-tiba orang yang dari dalam rumah tadi itu membuang air, Pak.
membuang air melalui jendela. Dan ternyata baik Umar radhiyallahu anhu maupun para sahabat yang lain kesiram, yor gitu ya. Kemudian salah satu sahabat bertanya, wahai yang di dalam rumah, ini yang kau siramkan air apa ini? Apakah ini air yang halal atau air yang dari benda yang haram? Kemudian Umar menegur sahabat tersebut, diamlah kamu. Wahai yang ada di rumah, jangan dijawab, kata Umar. Jangan dijawab, ya. Jangan kemudian dia menyampaikan kepada sahabat yang lain, jangan engkau bebani sesuatu yang sesungguhnya tidak perlu engkau mencari tahu. Artinya, selama kita mengetahui bahwa si penjual, ya, penjual ayam tadi itu misalnya ya adalah Muslim, selesai. Kita nggak akan bertanya nih, Pak, tadi ini nyembelihnya pakai Bismillah nggak ya? Kan tidak perlu, Pak, ya. Tidak perlu. Jadi kita tidak perlu membebani diri dengan hal seperti itu, hal kecil, Pak ya. Cukup sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Hendri, yaitu sebelum memasaknya atau makannya kita ucapkan Bismillah, insya Allah itu semua menjadi halal. Bahkan di dalam surah Al-Maidah itu kan jelas dikatakan ya, sembelihannya orang Yahudi dan Nasrani itu halal nggak Pak buat kita Pak? Halal Pak, kan sudah dihalalkan ya. Dihalalkan oleh Allah ketika kita bertamu ke rumahnya orang Nasrani atau orang Yahudi disuguhi daging ayam. Kita tanya ke orangnya, Pak tadi nyembelihnya pakai basmalah nggak Pak? Gitu kan ya. Kan tidak mungkin karena Allah sudah mengatakan bahwa sembelihannya ahlul kitab itu sudah dihalalkan untukmu dan sembelihanmu dihalalkan untuk mereka. Jadi kita tidak perlu bertanya kepada orang tersebut, cukup bagi kita ketika hendak mengkonsumsinya mengucapkan basmalah. Maka insya Allah itu semua akan dijadikan halal oleh Allah. Jadi mudah ya untuk menjalankan. Kita tidak membebani hal yang terlalu rumit yang justru akan menjadikan kita sulit dalam kehidupan ini. Walaupun ada dalil bahwa saat Rasulullah SAW itu didatangi oleh sahabat-sahabat yang ada salah seorang sahabat itu meninggal Pak. Gara-gara apa? Mandi ya, ketika dia terluka, kepalanya kejatuhan batu itu, pecah kepalanya itu, kemudian dia diperban sama yang teman yang lain. Dan kemudian ya kok ya qadarullah malam harinya tidur dia mimpi basah Pak. Orang yang terluka tadi itu mimpi basah kan? Kemudian dia bertanya kepada sahabat yang lain, wahai saudaraku, sesungguhnya semalam aku mimpi basah, sementara kepalaku terluka. Adakah menurut kalian keringanan buatku untuk aku tidak perlu mandi? Kan gitu. Maka kemudian para sahabat yang tidak boleh, hukumnya ikhtilam, ya mimpi ya tetap mandi. Maka ada air kok, mandi kamu. Mandi, dibuka perban, disiram, wafat Pak seketika. Disampaikan ke Rasulullah mengatakan celakalah kalian, ya, kalian telah bunuhnya. Sesungguhnya al-ai ya, itu adalah penyakit. Ya. Kebodohan itu, ketidaktahuan maksudnya adalah penyakit. Maka obatnya adalah bertanya kepada orang yang mengetahui. Jadi kalau kita tidak tahu, jahil terhadap sesuatu hukum, jangan diinterpretasikan sendiri Pak. Bertanya kepada yang mengetahui. Jadi kalau kita, wah ini gak jelas nih dalilnya halal haramnya nih. Ini sesuatu yang sepakat. Bagaimana ini? Jangan langsung diambil, maka kita bertanya dulu kepada orang yang lebih mengetahui. Saya itu obatnya. Demikian Pak Edri. Demikian. Itu ada kaitannya dengan was-was nggak Pak Ustadz? Was-was, ya. Oleh karena itu saya sampaikan tadi, jangan ada perasaan was-was ketika kita hendak mengkonsumsi ayam tadi itu. Setelah kami sampaikan tadi kan, kita tidak perlu membebani kita dengan perasaan was-was. Beda Pak, was-was dalam hal ini dengan sebab was-was itu adalah kita mencari tahu ini hukumnya apa, kan gitu Pak. Nah supaya hilang was-was itu apa? Bertanya kepada orang yang tahu, kan gitu. Bertanya kepada yang tahu sehingga lenyaplah was-was itu. Lenyap was-was setelah kita mengetahui, karena kita nggak tahu jadi was-was. Tapi kalau kita sudah tahu, maka kita tidak perlu was-was. Seperti tadi itu Pak Hendri was-was, wah aku beli ayam tadi itu, hukumnya gimana ya? Kok aku jadi curiga? Maka kita tidak perlu membanding seperti itu. Selama kita tahu bahwa penjualnya Muslim, maka yakinlah bahwa dia pasti menyembelih dengan cara-cara Islam. Nah, dan cukup itu menjadi penenang bagi was-was kita, menghilangkan rasa waswisu. Nah, dengan bertanya itu kan menjadi hilang waswisunya tadi itu. Begitu Pak Hendri. Terima kasih Pak Ustadz.
Iya. Kami sanggup. Monggo kalau ada yang lain mungkin. Gimana Mas Hendri? Masih terus atau? Monggo kalau nggak ada ya sudah. Assalamualaikum, Wah, Mas ini Dwi. Mbak Revina. Jadi monggo Mbak Revina. Mumpung Pak Ustadz masih siap. Monggo, Mbak Revina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Ismanto Hadi. wabarakatuh. Ini mengenai kelanjutan dari pertanyaan Mas Endri tadi. Waktu saya masih kecil, katakanlah begitu, dan dapat ilmu mengenai halal haram ini. Kemudian kalau ada statement dari entah guru atau Pak Ustadz ya, kalau engkau ragu maka tanyakanlah kepadanya begitu. Suatu hari saya mau beli bakso begitu. Kemudian karena saya barusan dapat ilmu itu, saya tanya kepada Mas penjual bakso, Mas Nyon Sewu ya, saya tanya, halalkah bakso ini? Saya tanya begitu kepada Mas penjual bakso yang lewat di depan rumah saya. Mas penjual bakso itu melihat saya dan kemudian menyatakan, Mbak, enggak usah mundut ya Mbak ya, katanya begitu. Mbak, jangan beli ya Mbak ya. Saya bilang, matur suwun ya Mas. Jadi saya enggak jadi beli. Jadi saya tanyakan kepada Mas bakso itu, kemudian jawabannya seperti itu, dan dia mungkin apa namanya, kok anak kecil, katakanlah anak SMA ya mungkin kalau saya waktu itu. Kok sudah menanyakan ini. Jadi karena Mas bakso itu menyatakan jangan beli ya Mbak, gitu, maka saya enggak jadi beli. Ya. Ini mungkin sedikit pengalaman saya Pak Ustadz. Jadi kadang-kala kita kalau masuk ke restoran itu saya mau cari itu logo halal itu. Dulu pernah ya ke toko sesuatu gitu, kemudian itu gak ono halal di situ katanya gitu. Tapi kemudian beberapa waktu kemudian ada logo halalnya besar gitu ditempelkan di balik pintu malah begitu. Nah terus Pak Ustadz ini bagaimana? Apakah kita etis begitu menanyakan? Walaupun jawabannya tadi dari Pak Ustadz sudah jelas ya, tapi saya waktu itu juga tanya itu. Nah terus Mas Teguh Ismanto Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Revina ya, Bu. Ya, ya kaitannya dengan kasus ya, ini banyak kejadian bakso karena ternyata memang bakso itu saya pribadi Pak ya pernah mengalami beli mie ayam ya sudah setahun menjadi pelanggannya mie ayam karena enaknya minta ampun Pak. Ternyata setelah setahun baru saya tahu kalau dia pakai babi Pak, lemak babi maupun kerupuk babi itu. Nah seketika itu saya tinggalkan tidak mengkonsumsi lagi. Nah kalau berani bertanya yang bagus itu, ya, dan kewajiban penjual adalah menjawab pertanyaan. Jadi baksonya nggak boleh marah. Penjual bakso ketika Pak ini halal nggak? Dia kalau halal sama, oh halal, itu selesai. Nah, ketika dia mengatakan Ibu nggak usah ngundut atau Mbak nggak usah, ya itu alhamdulillah berarti kita dihindarkan dari sesuatu yang sifatnya haram, menjaga diri. Nah, itu bagus Bu. Boleh dan kewajiban penjual harus menjawab. Ya, kalau sampai dijawab kita tanya kalau dia muslim maka dia ringan saja menjawab kalau itu halal katakan halal. Kalau kemudian dia berdusta bagaimana? Urusnya dia dengan Allah. Misalnya ternyata dia katakan oh halal ini. Ya, kita percaya sama dia dan walaupun kemudian dia berbohong itu sudah bukan urusan kita, itu urusannya dia dengan Allah. Ini kasusnya seperti itu. Nah, begitu juga ketika masuk toko dan sebagainya karena ada kasus juga sama dengan kayak Bu Revina tadi itu di Denpasar dulu ada teman saya menjamu teman-temannya dari Malaysia Pak dan mereka pengen makan makanan burung dara yang dia kemari, maka dibawa ke restoran, satu restoran besar di Denpasar gitu, burung dara itu ada tulisannya halal sama kayak itu di pintu ada tulisannya halal, cuman halalnya bukan halal MUI Pak ya, halal ya seperti kita tulis halal gitu aja masuk. Nah ketika burung dara sudah dihidangkan, ya, rupanya di antara tamu yang dari Malaysia itu ada yang kritis. Dia lihat-lihat nih, burung dara ini kok kepala lehernya utuh, nggak ada bekas sayatan. Gitu. Dia tanya kepada teman saya, ini halal nggak sih ini? Halal, ada logonya halal situ, ada tulisan halal. Bukan, maksud saya, ini lihat nih, lehernya kok nggak ada bekas sayatan. Kagetlah teman saya itu, dia lihat, oh iya nggak ada sayatan. Panggil sama dia manajernya. Manajer keluar, ternyata
manajernya orang Chinese ya, orang Chinese non Muslim. Saya tanya, Pak, ini halal nggak ini? Dia tanya. Halal Pak, orang ini burung darahnya saya tidak mencuri, saya beli pakai uang saya. Maka makna halal itu disalahpahami oleh orang non Muslim. Dimaksud halal itu adalah dia tidak mencuri, tapi dia membeli. Yang ditanyakan itu bukan masalah beli atau tidaknya, tapi adalah proses memasaknya itu atau penyembelihannya itu sudah sesuai dengan Islam atau tidak. Ternyata dia tidak, dicekik Pak, cuma dipelintir gitu aja, kemudian dijadikan sebagai masakan. Dan katanya itu enak sekali, itu paling enak. Saya sendiri nggak pernah makan seperti itu. Jadi burung darah yang dicekik, dipelintir gitu, nggak keluar darahnya, dimasak itu gurih sekali katanya. Gitu. Makanya dia sangat terkenal. Dan ternyata dia nggak halal. Halalnya itu adalah persepsinya dia pribadi. Nah, oleh karena itu halalnya mestinya kalau restoran ya harus halal MUI. Kalau sudah ada halal MUI, sudah kita yakin saja. Dan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ibu tadi bahwa memang kaidahnya begitu. Dak ma yuri buka, ila ma la yuri buka. Tinggalkanlah yang meragukan kamu, ya ambillah yang tidak meragukan kamu. Begitu Bu Revina. Terima kasih Mas Ustadz. Turun. Mungkin waktunya juga Pak Ustadz mungkin masih ada hal-hal yang lain. Untuk kami mohon sebelum menutup Pak Ustadz doa untuk kita semua, khususnya untuk alumni SMA 3 dan habil umumnya untuk semua kaum muslimin. Monggo Pak Ustadz. Oke. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak anta ja'al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jila khusni wa dhaba hammi wa ghammi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.